Oke, kita lanjutkan pertemuan yang kemarin. Oke, jadi kita lanjut yang pertama dengan di sini ada contoh nih. Tentukan manakah yang lebih besar antara 47653, 47653 dan 8699. Mana lebih besar? Oke, caranya gampang. Eh, kalian tinggal lihat aja ada berapa angka. Misalnya di sini ada 4 angka, yang ini ada 5 angka, maka otomatis kita bisa bilang bahwa yang 5 angka ini pasti lebih besar dari 4 angka. Iya, betul akan tetapi bila 5 angkanya misalnya dalam satu sini adanya koma dan bukan titik, kemudian 86,99 misalnya, maka yang 5 angka ini pasti lebih kecil dari yang ini. 4 angkanya lebih besar karena apa? Ada tanda koma. Di sini tanda koma sangat berpengaruh. Tapi itu nanti akan kita pelajari di angka desimal nanti. Tapi kalau ini kalian tidak ada tanda koma, dan apabila hanya ada sini juga tidak ada tanda titik ya. Jadi sini kalian identifikasi juga ini 47653, titiknya itu di 3 angka terakhir ya, di sebelum 3 angka terakhir. Jadi ini juga 8699, titiknya di 3 sebelum 3 angka terakhir. Oke. Di sini kalian bisa lihat, kita bisa urutkan satu-satu. Ini adalah satuan, ini puluhan, ini ratusan, ini ribuan, ini 10.000. Oke. Kalau yang ini satuan, 9 yang kedua adalah puluhan, 6 adalah ratusan, dan 8 ini adalah ribuan. Tadi yang pertama cara bacanya ya bagaimana ya? Ini dibaca 47.653. Yang kedua dibaca 8.699. Jadi sudah tentu bahwa 47.693 itu lebih besar. Jadi 47.653 itu sudah tentu lebih besar dari 8.699. Oke, begitu caranya. Oke, kita baca alternatif penyelesaian dari buku. Nah, kedua bilangan tersebut memiliki banyak angka penyusun yang berbeda. Bilangan 47653 memiliki 5 angka, sementara 8699 hanya memiliki 4, yang tadi yang kakak bilang. Oleh karena itu kita dapat membandingkannya dengan mudah, yaitu kita lihat mana angka penyusunnya lebih banyak, yaitu 47654, karena dia ini mempunyai 5 angka penyusun. Kalau ini hanya 4. Tapi hati-hati kalau bila ada koma, belum tentu. Kalau ada koma maka kita perhatikan itu angka di sebelum koma, yaitu angka di depan koma. 47 dan 86, ya tentu 86 pasti lebih besar dari 47. Jadi misalnya kalau 47,653 dan 86,99, mana yang lebih besar? Ya 86,99 karena ada komanya. Jadi hati-hati di sini. Oke, kita lanjut. Oke, sama juga dengan tadi. Manakah yang lebih besar antara 8592 dan 8631? Ya sudah, kita lihat. Di sini kalian bisa detek dengan cepat. Kita taruh titik dulu. Ini ribuannya kan sama, ribuan ya, sama-sama 8.000. Oke. Kalau sudah sama, kita lihat ratusannya. Yang ini ratusannya 5 ratusan, yang ini ratusannya 6.
ratusan, ini ratusan juga. Berarti 500 sama 600 mana yang lebih besar? Ya tentu 600. Berarti 8.592 dan lebih kecil dari 8.631, atau 8.631 lebih besar dari 8.592. Oke, ini kan kita bisa tulis, kalau ini hanya mengingatkan pelajaran waktu SD ya. Kalau 8.592 itu kan kita bisa tuliskan jadi 8.000 tambah 500 tambah 90 ditambah 2, ya kan. Kalau 8.631 ini kan bisa kita tulis 8.000 tambah 600 tambah 30 ditambah 1. Nah tentu kita lihat mana lebih besar, ya tentu 600 lebih besar dari 500. Jadi itu aja. Kita lihat sini ya. Kedua bilangan sama-sama tersusun oleh 4 angka. Oke, sama 4 angka, betul. Nilai angka 6. Nah, 6 pada ratusan ini dia lebih besar daripada 5 pada ratusan yang ini. Sehingga yang lebih besar adalah 8.531. Oke. Mudah ya, mudah. Matematika itu mudah dan menyenangkan. Oke. Misalnya ada latihan. Mana bilangan lebih besar antara minus? Hati-hati minus. Sebelum lanjut sini, kakak ingatkan lagi bahwa di sini kalau pada garis bilangan ini 1, 2, 3 dan seterusnya, pada bagian kanan ini untuk bilangan bulat positif. Kalau min 1, min 2, min 3 dan seterusnya, pada bagian kiri adalah bilangan bulat negatif. Di sini 0 tengah-tengah. Oke, jadi kalau semakin ke kanan bilangannya semakin besar, maka nilainya akan semakin besar pula. Misalnya tentu 3 lebih besar dari 1. Tetapi kalau semakin ke kiri semakin negatif, maka bilangannya semakin kecil. Contohnya ini min 3, dia itu lebih kecil dari min 1. Kenapa? Karena dia semakin ke kiri, semakin min. Contoh sederhananya gini, anggap min 1 dan min 3. Di sini anggap ini Alfa, nama orang ya, ini Benny. Alfa punya hutang pada Dian, misalnya Dian, nama orang teman. Jadi mereka, Dian, Alfa dan Benny berteman. Utang Alfa pada Dian itu 1.000 rupiah. 1.000 rupiah. Sementara utang Benny ke Dian, pada Dian itu adalah 3.000 rupiah. Oke, jadi tentunya lebih besar hutangnya Benny dan lebih kecil hutang Alfa. Lebih banyak utang, bukan lebih besar, lebih banyak hutang Benny dan lebih sedikit hutangnya Alfa. Jadi untuk menuliskan bagaimana caranya kita tulis utang Benny sebanyak 3.000, ya sudah kita tulis min 3.000. Artinya apa? Ya dia punya hutang, ya ini tanda minus, ini sebagai hutang kurang. Dia masih kurang 3.000. Dia hutang pada saya, masih bayarannya masih kurang 3.000 misalnya. Kita ya gitu. Untuk Alfa ya min 1.000. Ya utang, jadi kayak kata dia, Alfa hutang saya tuh masih kurang 1.000 rupiah, masih kurang 1.000 rupiah. Jadi begitu konsepnya. Jadi kalau semakin ke kiri bilangan ini, bilangan negatif, maka nilainya akan semakin kecil. Dilihat dari apa ya? Anggap saja gini, ini 0, min 1, min 2 dan seterusnya untuk negatif. Anggap saja gini, kan min 1 itu lebih dekat dari 0, min 2 lebih dekat dari min 1 dan 0. Oke. Kalau kita menggunakan konsep garis bilangan, semakin jauh angkanya dari 0, maka angka itu semakin kecil. Jadi kalau semakin angka min jauh dari 0, maka semakin kecil. Contohnya apa? Min 50 dan min 10. Mana yang lebih jauh dari 0? Ya 50, berarti 50 lebih kecil dari min 10.
Contoh, min 101 dan min 201, mana yang lebih kecil? Ya min 201, karena min 201 lebih jauh dari 0, dan min 11 itu masih lebih dekat dari 0 daripada min 201. Gitu kira-kira. Begitu, itu kira-kira konsepnya. Oke, sekarang kita lihat min 547578 dengan min 5955326, mana yang lebih kecil? Oke, mana yang lebih kecil dan mana yang lebih besar? Di sini disuruh mana yang lebih besar. Oke, kita cari yang lebih besar. Seperti masih konsep yang sama yang di atas, yang pembedanya hanya min. Oke, kita lihat min 54758 min 5955326. Oke, kita pasang titik dulu. Oke, 3 sebelum 3 angka terakhir kita pasang titik. Oke, 3 angka berikut hanya 3 angka, maka dia tidak perlu titik lagi. Maka cara bacanya di sini itu min 547.578, itu cara bacanya. Min 547.578. Yang kedua adalah min 595.326. Oke, mana yang lebih besar? Ingat, yang nilai negatif yang lebih mendekati 0 itu dia lebih besar. Oke, misalnya kita tulis gini, min 547.578, sini min 595.326. Mana yang lebih besar? Oke. Jadi kalau misalnya ini kakak kasih supaya kalian gampang mengerti ya. Kalau misalnya kalau 3 dan 1 pasti lebih besar 3. Ini kalau positif. Tapi kalau min 3 dan min 1 pasti lebih besar min 1 karena dia negatif gitu. Jadi contoh lagi 20 dan 25. Kalau bilangannya positif bukan negatif, maka 25 tentu 25 lebih besar daripada 20 pasti. Tapi kalau misalnya negatif 20 dan negatif 25, mana min 20 dan min 25, mana lebih besar? Ya min 20, karena min 20 itu dia lebih dekat dengan 0 daripada min 25. Oke, sekarang yang mana antara dua ini? 557.578 dan 595.326, mana lebih dekat dari 0? Oke, kalian lihat aja. Ini seperti tadi, ratusan ribunya sama. Nah ini 400-an, di sini 10 ribuannya 4 dan ini 10 ribuannya 9. 4 dan 9. Misalnya sini kita taruh min lah gitu. Mana lebih besar? Mana lebih dekat dari 0? Yang 4. Berarti 4 yang lebih dekat dari 0. Kalau kita gambarkan nanti dia kayak gini, min 9, min 8, min 7, min 6, min 5, min 4, min 3, min 2, min 1, 0. Jadi min 4 ini dia lebih dekat dari 0 dibandingkan min 9. Jadi mana lebih besar? Ya ini 547, min 547.578 itu lebih besar dari min 595.326. Oke, paham ya? Ya, mudah-mudahan paham. Kalau tidak paham ditanya saja, boleh. Nomor 2, sama cara kerjanya, kalian kerjakan seperti tadi aja. Lihat, kan di sini kan kita taruh 0 dulu. Oke, 0-nya di sini 3 angka, ingat. Ini 3 angka. Oh, yang ini ada 4 angka. Soal kedua ya sudah. 4 angka berarti ini sejuta ya. Ini adalah jutaan. Kalau ini 3 angka ini hanya ratusan ribuan. Oke. Mana lebih dekat dengan 0? Ya tentu ini juga. Yang ini yang lebih dekat dari 0.
yang ratus ribuan daripada jutaan. Kenapa? Karena dia negatif. Oke, benar. Oke, berarti yang lebih besar adalah masih 557.578 karena dia lebih dekat dari 0. Itu aja. Andaikan simbol B mewakili nomor 3. Andaikan simbol B mewakili angka, tentukan angka B agar bilangan 63B452 lebih kecil dari 63542. Jelaskan. Oke, misalnya simbol B mewakili suatu angka. Tadi kita ambil B ini sebentar. Jadi kita lihat aja. B ini huruf ke berapa dalam alfabet? Ke 2 ya. Sudah kita ganti sini. Kita ganti 632452 yang ini ya. Kita ganti 632452. B nya kita ganti dengan 2. Kita pasang titik di 3 angka sebelum titik di 3 angka sebelum 3 angka terakhir. Jadi 632.452 dengan 6. Ini kita pasang titik juga di sini 635.452. Sebentar. Oke. Kira-kira mana yang lebih kecil? Kita tulis untuk B. B nya 2 ya. 632.452. Dan di sini 635.452. Kalau ini kelihatan ya. Ini sama 2 dan 5. 2 dan 5 lebih besar, 5 berarti yang ditanya apa? Yang lebih kecil. Oh ya. Berarti yang lebih kecil adalah 632.452. 632.452 itu lebih kecil daripada 635.452. Jadi yang besar itu adalah 632.000. Yang lebih kecil adalah 632.452. Oke. Nomor 4 juga sama. Kalian andaikan simpul C ini adalah angka 3, kerjakan saja seperti yang tadi nomor 3. Ini kalian kerjakan, nanti tulis jawabannya di kolom komentar supaya nanti kita lihat sama-sama. Jelaskan bagaimana langkah-langkah yang kalian lakukan untuk membandingkan dua bilangan jika banyak angka penyusunnya berbeda. Oke, tadi sudah kakak jelaskan dari video awal. Ini kalian jawab ya, latihan. Jelaskan bagaimana langkah-langkah yang kalian lakukan untuk membandingkan dua bilangan jika banyak angka penyusunnya sama. Oke, sama juga dan tadi ya, yang ini. Kalian bandingkan ini. Tadi nih, ini 5-nya sama. Kemudian ini 4, ini 9 ya. Sudah, mana lebih besar ya? Oke, tinggal itu aja. Udah, jadi kalian latihan. Oke. Ini ada latihan. Nanti kalian kerjakan, kalian screenshot. Bisa? Diketahui misalnya bilangan positif K dan L dan bilangan bulat negatif L. Oke, positif K. K-nya angka kalau bilangan positif ya, positif berarti plus, ingat. Positif K dalam alfabet huruf ke berapa? Huruf ke 11. Oke. Bulat negatif L-nya 12, berarti kalau dia negatif berarti dia min 12. Sudah. Bilangan K tersusun dari 4 angka, sedangkan L tersusun dari 5 angka. Oke, manakah bilangan yang lebih besar? Pastinya walaupun kita tidak tulis 4 angka dan 5 angkanya, pastinya positif lebih besar dari negatif ya. Itu aja. Sudah ya. Kalaupun kita tulis misalnya untuk K itu 4 angka ya, 1 kita tulis 1 sebanyak 4 kali. Untuk bilangan bulat L negatif itu 5 angka ya. Sudah, kita ulangi aja 1 2 1 sampai 5 angka. Mana lebih besar ya? Tentu ini, karena tidak ada negatif, gitu aja. Terus kalau positif dan negatif, antara bilangan positif dan negatif, kalau ditanya mana lebih besar ya, positif yang lebih besar. Oke. Sama ya caranya untuk nomor 2, 3, 4 juga gitu. Bilangan X, Y, dan Z. Ya, Z ini angka abjad ke berapa? 26, Y 25, X 24. Ya sudah, buat aja. Oh, enggak, bukan gitu. Kita lihat bilangan, maksudnya kita belum tahu ini bilangannya berapa, disimbolkan X, Y, dan Z. Sorry,
itu bilangan 4. Bilangan X itu 1, 2, 3 A, B, C. Ya B, C ya sesuai alfabet. A, B, dan C itu adalah huruf pertama, kedua, dan ketiga. B, C, D, E ya 2, 3, 4, 5. A, B, C, D ya 1, 2, 3, 4. Ya kita susun aja, tinggal lihat. Jika setiap huruf pada urutan memiliki suatu angka, maka urutkan dari yang terbesar. Oke, misalnya nomor 4 kita jawab. Nanti nomor 5 kalian latihan ya. Untuk yang lebih kecil, oke, misalnya X tuh 1, 2, 3 A, B, C. A, B, C untuk huruf A kan objek A yang pertama, B kedua, C ketiga. Itu dari mana? Ya A, B, C, D, E, F, G, dan seterusnya sampai 26, sampai Z 26. D 4 dan E nya 5. Oke. Untuk X 1, 2, 3 A, B, C 1, 2, 3 1, 2, 3. Titiknya di mana ya? Di sini sebelum 3 angka terakhir. Untuk Y, misalnya Y 45 B, C, D, 45 B, C, D, 2 B, C, D, E, 2, 3, 4, 5. Titiknya di mana ya? Sini sebelum 3 angka terakhir. Untuk Z, bentar. Untuk Z, kita ini saja ya, soalnya kursor di sini bermasalah nanti. Baru saya lihat. Untuk Z, Z-nya berapa? Kita pakai tulis saja. Z-nya 9 A, B, C, D. A, B, C, D berarti 9 1, 2, 3, 4. Titiknya di mana ya? Titiknya di 3 angka sebelum angka, di titiknya di sebelum, posisinya di sebelum 3 angka terakhir. Oke, sekarang tanya mana lebih besar? Ya pastinya yang ini, yang 452.000 yang paling besar, yaitu bilangan Y. Kemudian setelahnya yaitu X dan Z. Oke, bisa dilihat ya, karena X nya 100 ribuan, Y 400 ribuan, dan Z hanya puluhan ribu, tidak sampai ratusan. Jadi kita tulis yang berarti urutannya yang paling besar itu dari yang terbesar ya, karena soal nomor 4 minta yang terbesar, maka kita tulis yang terbesar yaitu Y, X, kemudian Z. Oke, nomor 5 nanti kalian kerjakan. Oke, kalau ada pertanyaan nanti ditanya aja di kolom komentar. Kalau ada yang belum paham ditanya aja. Oke.